Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh ngaji bareng Majelis Tabligh PDM Kota Malang dalam tema Ulumul Quran yang insya Allah akan diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Haris MA. Insya Allah hari ini adalah pertemuan yang kelima nggih Ustaz Haris nggih. Dari rekaman saya sudah merekam 4 kali, berarti insya Allah ini pertemuan yang kelima. Yang kemarin adalah sejarah atau marohil, tahapan-tahapan kodifikasi dan pembukaan Al-Quran, dan insya Allah nanti pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Kami ingatkan para bapak asatidz yang kami hormati, yang kami muliakan, untuk kondusivitas dan kenyamanan kajian kali ini kami mohon untuk mengkondisikan dalam keadaan mood, ya, dalam keadaan di silent Zoom-nya, kecuali bagi pemateri dan kecuali ketika nanti sudah masuk dalam diskusi, sehingga tidak mendengar suara-suara selain dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak-bapak, asatidz sekalian, agar kajian pada malam hari ini berjalan dengan baik, marilah kita awali dengan membukanya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Abdul Haris untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal bala' wal waba' wa sayyi'il asqam. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala' wal waba' wa sayyi'il asqam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para asatidz yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Terima kasih pada Pak Mujahidin atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai, ya, forum kita ini semakin hari semakin menarik, ya, dan saya rasa ini adalah barokah, ya, yang harus selalu kita terus tingkatkan, ya. Dari semua diskusi yang terjadi di grup itu menggambarkan betapa pentingnya kita terus meningkatkan kapasitas ilmu kita. Betapa nikmatnya kalau kita ini bisa menikmati ilmu. Ya, jadi ilmu itu ada nikmatnya.
ketika kita ini bisa mengikuti dengan baik. Ya, karena itu nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita yang masih senang untuk belajar, masih senang untuk mengkaji, ini harus kita syukuri dan terus kita tingkatkan, ya, sehingga kapasitas keilmuan kita terhadap ajaran agama kita ini semakin baik, dan insya Allah kalau begitu kita akan banyak memberikan manfaat bagi umat. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar ya seluk-beluk Al-Qur'an. Belum masuk pada persoalan-persoalan pemahaman isi Al-Qur'an. Tapi masih sifatnya pinggiran-pinggiran ya untuk mengetahui lebih jauh tentang Al-Qur'an. Ya, malam hari ini kita akan bicara tentang sistematika Al-Qur'an. Ini terkait dengan sistematika ayat, ya, kemudian surat, kemudian nama-nama Al-Qur'an, ya, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu wa asma'uhu wa ajza'uhu aksamuhu. Hal tartibul ayati waswari wa asma'il Qur'ani wa ajzaihi wa aksamihi tauqifiyun am ghairu tauqifin. Apakah urutan ayat, surat, dan nama-nama Al-Qur'an, juz-juz Al-Qur'an, ya, bagian-bagian Al-Qur'an itu adalah taufiki. Sudah diatur, ya, dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, am ghairu tauqifi, atau tidak tauqifi. At-tartibu minhu ma huwa tauqifiyun wa minhu ma huwa ghairu tauqifin wa ilaika bayanu dzalik. Urutan Al-Qur'an ada yang tauqifi, ada yang tidak tauqifi. Ya, penjelasan terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, tartibu ayatil Qur'an. Ya, urutan ayat-ayat Al-Qur'an. Tartibul ayati minal Qur'anil karimi tauqifiyun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Urutan ayat-ayat Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi. Ya, sudah didasarkan pada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad haka ba'dhum al-ijma'a ala dzalik. Ya, sebagian para ulama atau ahli tafsir itu menceritakan bahwa itu merupakan ijma, ya, kesepakatan para sahabat, para ulama. Ya, minhum Az-Zarkasi, di antaranya adalah Imam Az-Zarkasi yang menjelaskan demikian dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian yang menyatakan bahwa itu adalah ijma adalah Abu Ja'far bin Az-Zubair fi munasabatihi, ya. Dalam munasabahnya Idyakulu tatkala dia berkata, tartibul ayati fi suwariha waqi'un fi tauqifihi sallallahu alaihi wasallam wa fi amrihi min wari khilafin bainal muslimin. Urutan ayat, ya, dalam surat-suratnya itu terjadi secara tauqifi, ya, berdasarkan petunjuk, ya, dari Rasulullah SAW wa bi amrihi min wari khilafin bainal muslimin, dan atas perintah Rasulullah SAW tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Faqad kana Jibril alaihi salam yatanazzalu bil ayati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yurshiduhu ila mawdi'iha minas surati awil ayati allati nazalat qablaha. Dulu malaikat Jibril menurunkan ayat, ya, secara bertahap kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan kepada Rasulullah SAW tempat ayat itu dalam surat, atau urutan ayat yang diturunkan sebelumnya. Fayamuru Rasulullah SAW kuttabal wahyi bi kitabatiha fi mawdi'iha wa yaqulu lahum. Lalu Rasulullah menyuruh para penulis wahyu
untuk menulis ayat itu di tempatnya sesuai dengan petunjuk dari malaikat Jibril. Wa yaqulu lahum, dan Rasulullah bersabda kepada para penulis wahyu, "Dha'u hadhil ayati fis suratil lati yadhkuru fiha kada wa kada." Ya, letakkan ayat-ayat ini dalam surat yang menyebutkan di dalamnya ini. Wa Utsman bin Abil As qala kuntu jalisan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itsahsun bi basarihi summa sawwabahu summa qala atani Jibrilu fa amarani an adha hadhil ayata fi hadzal mawdi'i fi hadhihi surah. Ada riwayat hadis ya dari Utsman bin Abil As ya, dia mengatakan suatu ketika saya duduk ya di sisi Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang ya dengan pandangannya kemudian membenarkan, ya setelah itu Rasulullah bersabda, ya malaikat Jibril telah mendatangiku dan menyuruhku untuk meletakkan ayat ini di tempat ini di dalam surat ini. Wahya, ayat tersebut adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba ila akhirih. Ya. Jadi ini ayat yang ada asbabun nuzulnya itu, ya yang diperintahkan oleh Rasulullah pada penulis wahyu untuk atas dasar perintah dari malaikat Jibril, ya. Ini salah satu contohnya untuk diletakkan di di tempat tertentu, dalam surat tertentu. Min huna yattadihu lana anna tartibal ayati tauqifiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelas bagi kita bahwa urutan ayat di dalam surat Al-Qur'an itu sifatnya adalah tauqifi. Ya, sudah didasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam hal urutan ayat, ya ini para ulama sepakat ya bahwa urutan ayat di dalam surat itu sifatnya adalah tauqifi. Sudah didasarkan pada petunjuk Rasulullah SAW dan semua para ulama sepakat tentang itu. Ini ijma para ulama. Ini tentang urutan ayat. Sekarang yang kedua, urutan surat. Ya. Tartibus suwari ikhtalafa fil ulama. Ya, tentang urutan surat itu para ulama berbeda pendapat. Kalau urutan ayat ya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, semuanya sepakat adalah tauqifi. Berdasarkan petunjuk Rasulullah. Sedangkan urutan surat ini ada perbedaan pendapat. Faqila innahu tauqifiyun tawallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhbarahu Jibril an amri rabbih. Fakana al-Qur'anu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana al-Qur'anu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam murattabas suwari kama kana murattabal ayati ala hadha tartibil ladzi ladaina al-yawm. Sebagian ulama mengatakan bahwa urutan surat pun sifatnya adalah tauqifi. Nah, yang diperoleh Rasulullah seperti yang dikabarkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah berurutan suratnya sebagaimana berurutan ayatnya seperti urutan yang sekarang kita ini ada. Sekarang yang ada. Jadi zaman Nabi itu urutannya sudah seperti itu, suratnya urutannya seperti itu, dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Ya, setelah Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu. Nah, ayatnya juga sudah tertib seperti yang ada dalam Al-Quran yang sekarang ini ada. Wa huwa tartibu mushafi Utsman alladzi lam yatanaza' ahadun minas sahabati fihi. Yaitu sesuai dengan urutan ya dalam mushaf Utsman yang tidak ada di kalangan sahabat yang berbeda. Mimma yadullu ala adamil mukhalafati.
ya, wal ijma'i alaih, yang menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat, dan semuanya ijma' sepakat tentang hal itu. Wa yu'ayyidu hadzal ra'ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'da suwari murattabatan fi salatihi. Ya, pendapat ini dikuatkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa surat setara berurutan dalam sholatnya. Jadi ini pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa urutan surat pun adalah tauqifi dari Rasulullah. Ya. Yang digunakan dalil yang pertama, dasar yang pertama adalah urutannya sama dengan yang ada di Mushaf Utsman bin Affan, yang pada saat itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Kemudian dikuatkan bahwa Nabi dalam sholatnya itu membaca surat secara berurutan. Rawa Ibnu Abi Syaibah annahu alaihi salatu wassalam kana yajma'ul mufassala fi rak'atin. Ya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengumpulkan surat Al-Mufassal. Surat Mufassal itu surat yang pendek-pendek, ya. Fi rakatin dalam satu rakaat. Wakila inna tartibas suwari bijtihadis sahabah bidalil ikhtilafi masahifihim fit tartib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa urutan surat itu berdasarkan ijtihad sahabat. Dasarnya apa? Ikhtilafu masahifihim fit tartib. Dasarnya adalah mushaf-mushaf yang mereka miliki itu berbeda urutannya. Famushafu aliyin karramallahu wajhah kana murattaban ala nuzul. Awaluhu suratu Iqra, summa al-mudaththir, summa nun wal qalam, summa al-muzammil. Ya, mushaf yang dimiliki oleh Ali karramallahu wajhah itu urutannya berdasarkan turunnya ayat, turunnya surat. Yang pertama adalah surat Al-Alaq, kemudian surat Mudaththir, summa Nun, ya, surat Al-Qalam, kemudian surat Muzammil. Wa hakadha ila akhiril makki wal madani. Demikian ya sampai ya apa itu berdasarkan urutan yang maki dan madani. Jadi yang makiyah didulukan, kemudian yang madaniyah dibelakangkan. Wa kana awal mushaf Ibnu Mas'udin surata Al-Baqarah summa Nisa summa Ali Imran. Ya, sedangkan ya mushaf yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud itu urutannya adalah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Wa kana awwalu mushafi Ubay bin Ka'bin surat Al-Baqarah summa Nisa summa Ali Imran. Ya, dan mushafnya Ubay bin Ka'ab itu dimulai dengan surat Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Wasawab al-awwalu haitsu anna ra'yal qa'ila bi tartibis suwari bi ijtihadis sahabah lam yastanid ila dalilin yu'tamadu alaihi. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Ya, kenapa? Pendapat yang mengatakan urutan surat itu karena ijtihad berdasarkan ijtihad sahabat itu tidak memiliki dalil yang bisa dijadikan pegangan. Jadi itu yang pertama tadi, urutan ayat itu semua sepakat, ya, itu tauqifi. Urutan surat ada dua pendapat, yang satu mengatakan tauqifi, ya, berdasarkan petunjuk Rasulullah. Yang pendapat kedua mengatakan wairu tauqifi, berdasarkan ijtihad para sahabat. Nah, lalu menurut mu'alif kitab ini dan beberapa kitab yang lain, ya, termasuk misalnya As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ya, itu juga menguatkan pendapat yang pertama bahwa urutan surat pun sifatnya tauqifi. Kemudian yang ketiga, Asmaul Qur'anil Karim, nama-nama Al-Qur'an.
Asmaul Qur'ani kasiratun. Ya, nama-nama Al-Qur'an itu banyak. Wa qad dzukira fi kitabil burhani fi ulumil Qur'an anna Allah Ta'ala sammal Qur'ana bi khamsatin wa khamsina isman. Disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi ulumil Qur'an, ya, miliknya Az-Zarkashi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menamai Al-Qur'an itu dengan 55 nama. Wa haitsu anna mabda'aha fi hadhil mudzakkirati al-ikhtisar fa innana sanaqtasiru ala dzikri ba'di asma'il masyhurah. Ya, hanya saja di dalam kitab kita ini yang karena sifatnya adalah mukhtasar, ya ringkesan, maka kami akan menyebutkan beberapa nama saja yang masyhur. Di antaranya apa? Yang pertama, qad samahullahu ta'ala al-Qur'ana. Yang pertama disebut dengan Al-Qur'an. Ya, berdasarkan firman Allah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, ini nama Al-Qur'an. Ya. Semua Al-Qur'an ini menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua adalah samahullahu ta'ala al-kitab. Ya, yang kedua namanya adalah Alkitab. Ya, berdasarkan firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Nah, ini ya, nama Alkitab. Ya. Kemudian yang ketiga samahullahu ta'ala al-Furqan. Ya, namanya Al-Furqan. Ya, berdasarkan firman Allah, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Nah, ini Al-Furqan yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Yang keempat disebut Adz-Dzikr. Ya, sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, Adz-Dzikra di sini maksudnya adalah Al-Qur'an wa inna lahu lahafidun. Ya. Kemudian yang kelima, ya, samahullah ta'ala at-tanzila. Faqala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, at-tanzil di sini disebut adalah Al-Qur'an. Ila wiri dzalika mimma warada fil Qur'an, ya. Dan yang lain-lain seperti yang disebut dengan yang lain, misalnya asyifa, mauidhah dan lain sebagainya. Hanya sebagian memang itu yang mengatakan itu sifat dari Al-Qur'an, ada yang mengatakan itu nama dari Al-Qur'an. Misalnya asyifa, al-mauidhah, al-bayan dan lain sebagainya. Nah, ya, ini sebagian dan mengatakan itu nama, itu ada sebagian mengatakan itu adalah sifat. Ya. Wa qad ulaba min asma'i ismani al-Qur'an wal kitab. Nah, yang umum ya namanya itu dua, ya, yang terkenal itu adalah Al-Qur'an dan Al-Kitab. Kemudian yang keempat, aksamuhu wa ajza'uhu, macam-macam bagian-bagiannya, ya. Ya, aksam aksam itu bagian, ajza juga bagian. Ya. Laqad kanatil masahiful usmaniyatu khaliyatan minan nuqati wasyakli. Kama kanat khaliyatan minat tajzi'ati aidan. Ya, dulu mushaf Utsmaniyah, ya, mushaf Utsmani, ya, jadi yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian kita bahas, itu khaliyatan minan nuqati wasyakli. Ya, tidak ada titik dan harokatnya. Kama kanat khaliyatan minat tajzi'ati aidan. Ya, sebagaimana tidak ada bagian-bagiannya. Jadi tidak ada juz 1, juz 2, juz 3. Tidak ada. Summa qamat ta'ifatun faqassamatil Qur'ana salasina qisman wa atlaqat ala kulli qismin minha al-juz'an. Ya. Kemudian ya ada ulama, ya, taifah, ya, sekelompok kaum muslimin, kemudian yang membagi Al-Qur'an itu menjadi 30 bagian. Ya, setiap bagian itu disebut dengan al-juz. Ya, wa qasamat hadzal juz'a ila hizbain, ya.
Kemudian juz ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Wa qassamatil hizba ila arba'ati arba. Lalu dibagi lagi ya menjadi 4 ya, perempatan. Ya kalau kita ini sekarang disebut dengan rukuk itu loh. Ya. Wa atlaqat ala kulli juz'in minha ismar rubu'. Ya, wa kullu dzalika ma'rufun la yakadu yajhalu ahadun. Semua ini sudah diketahui ya, yang tidak ada orang yang tidak tahu tentang itu. Ya, jadi di zaman Umar bin zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya Al-Qur'an itu ya apa itu ya tulisan dari awal sampai akhir itu tidak ada bagiannya. Ini juz 1, juz 2, juz 3 ini belum ada pada waktu itu. Ya, ini perempatannya, ini separuhnya, ini belum ada. Nah, hanya kemudian ya di sini sudah sebutkan, saya juga mencari siapa yang membagi-bagi ini belum ketemu. Beberapa kitab saya coba baca, yaitu siapa Taifah yang dimaksud ini siapa. Ini saya belum menemukan, tapi yang memberi titik, sakel, nah ini sudah ada. Wa min kutabil wahyi fi sadril awal man kana yadau salasa nuqatin inda akhiri kulli fasilatin min fawasilil ayati ilaman binqidha'il ayat. Sebagian penulis wahyu di era awal ya zaman Rasulullah, zaman sahabat, ada yang meletakkan 3 titik di akhir ya setiap ayat ya untuk mengetahui bahwa ini adalah akhiran ayat. Wa yaktubu lafdha khamsin inda ingidai khamsi ayatin minas surati. Dan menulis ya angka 5 ya ketika ya apa itu berakhir 5 ayat dari surat. Wa lafdhu asyrin inda ingidai isri ayatin minha kadzalika. Nah, kalau 10 ya ditulis di ini ayat ke-10. Ya. Faidan qadat khamsa ayatin ukhra ada kitabat Allah di khamsin. Ya, kalau sudah habis 5 ayat yang lain, ya ditulis lagi angka 5. Faidah surat asyran ada kitabat asyrin. Ya, kalau sampai ke 10 ayat berikutnya, ya ditulis di situ 10. Jadi ada angka 5, 10 gitu. Wala yazalu hakadha ila akhir surah. Jadi ayat-ayatnya pertama ayat di zaman-zaman awal menurut kitab ini itu ada sebagian penulis wahyu yang memberi tanda ayat itu setiap 5 ayat dengan angka 5, 10 ayat dengan angka 10. Jadi ayatnya itu hanya ada angka 5 dan angka 10. Walidha qala Qatadah bada'u fanaqatu summa khammasu summa asyaru. Nah, ini yang didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Qatadah. Mereka memulai memulai kemudian memberikan titik ya. Setelah itu menuliskan angka 5 kemudian menuliskan angka 10. Wa minhum man kana yaktubu isma surati wa kauniha makkiyatan aw madaniyah. Di antara penulis wahyu itu ada juga yang sudah menuliskan nama suratnya dan ini termasuk makkiyah atau madaniyah. Wa yaktubu adada ayatiha fi akhiriha dan menulis jumlah ayatnya di akhir surat. Wa qad ikhtilafal ulama'u fi dzalika kullihi, para ulama berbeda pendapat tentang persoalan ini. Ya. Boleh enggak ya menuliskan apa itu nama surat ya, kemudian ini makkiyah madaniyah ya. Kemudian apa itu jumlah ayatnya, fa'ajazahu qaumun ma'al karohah ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan ya tanpa disertai dengan makruh, boleh tapi makruh. Wa akharuna bila karohatin, ya ulama yang lain ya membolehkan ya dan tidak makruh. Wa hadha wa ra'yur rajihu lima fi dzalika min tashwiqil qari'i wa tansyidi 'ala qira'ah. Dan pendapat yang terakhir
yang boleh ya menuliskan nama, surat, jumlah ayat, kemudian makkiyah atau madaniyah seperti yang sekarang ini ada dalam Al-Qur'an itu, ya inilah yang dianggap yang pendapat yang kuat. Wallahu alam, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan maupun ditanyakan.